Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, jadi pembelajaran integratif adalah strategi pembelajaran yang menyajikan materi dengan menggabungkan berbagai konsep, nilai, atau kompetensi dalam satu tema. Nah, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan bermakna. Nah, sedangkan pembelajaran kontekstual atau singkatan dari CTL adalah strategi belajar yang membantu siswa memahami materi dengan menghubungkannya langsung ke kehidupan nyata. Nah, dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, strategi pembelajaran integratif dapat diidentifikasi sebagai pendekatan belajar yang menggabungkan berbagai kompetensi, konsep, dan nilai ke dalam satu proses pembelajaran. Nah, dalam pendekatan ini, materi pelajaran dipandang sebagai bagian yang saling berhubungan, bukan sebagai pembahasan yang berdiri sendiri. Nah, fokus utamanya adalah mengaitkan ilmu pengetahuan, nilai, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan pembelajaran kontekstual yaitu strategi pembelajaran kontekstual yang dapat dilihat sebagai pendekatan yang berusaha menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, melalui pendekatan ini, siswa diajak belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal informasi. Nah, sedangkan pengetahuannya ini dibentuk secara aktif oleh siswa berdasarkan situasi dan kondisi yang mereka alami. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, tujuan pembelajaran integratif ini ada 4, yaitu yang pertama, mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, membantu siswa menemukan hubungan antara berbagai konsep dan mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan pemecahan masalah. Yang keempat, membentuk siswa agar memahami ilmu secara komprehensif dan bermakna. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kontekstual ada 4, yaitu yang pertama, membantu siswa menghubungkan antara teori yang dipelajari dengan praktik dalam kehidupan. Nah, yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dalam situasi nyata. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata sehingga pembelajaran mudah diingat. Yang keempat, mengembangkan siswa agar lebih mandiri, kreatif, dan mampu belajar dari pengalaman. Nah, yang keempat yaitu fungsi strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, fungsi pembelajaran integratif ini ada 4, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami materi secara lebih utuh dan mendalam. Yang kedua, menghindari materi yang terpecah-pecah sehingga pembelajaran lebih terarah. Dan yang ketiga, menggabungkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan dalam satu proses belajar. Yang keempat, mempermudah guru dalam menyisipkan nilai-nilai karakter di setiap pembelajaran. Nah, sedangkan fungsi pembelajaran kontekstual ini ada 4 juga, yaitu yang pertama, membuat siswa lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan hal yang mereka alami. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa materi relevan dengan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, ciri-ciri strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, jadi ciri-ciri pembelajaran integratif, materi yang disampaikan secara tematik dan saling berkaitan, menggabungkan berbagai konsep, nilai, dan kompetensi, dan menekankan keterhubungan antara topik atau mata pelajaran. Nah, pembelajaran ini bersifat holistik, tidak terpisah-pisah. Nah, nilai karakter yang disisipkan ini secara alami dalam setiap kegiatan belajar. Nah, sedangkan ciri-ciri pembelajaran kontekstual
yaitu materi pelajaran dikaitkan dengan kondisi nyata di kehidupan siswa dengan mengutamakan pengalaman langsung. Proses belajar melibatkan inquiry, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Nah, sehingga guru ini bertindak sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Nah, pembelajaran ini bersifat aktif, bermakna, dan relevan dengan keadaan sosial. Nah, dari materi yang saya sudah jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa identifikasi yaitu menggabungkan konsep, nilai, dan kompetensi, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, fungsi yaitu membantu pemahaman holistik dan menyeluruh, membuat pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Nah, sedangkan tujuan melihat keterkaitan antara konsep, menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, sedangkan ciri-ciri tematik terintegrasi, holistik realistis, pengalaman langsung, dan pembelajaran aktif. Baiklah, setelah penjelasan materi tadi, selanjutnya saya Meti Aulia akan mencontohkan praktik strategi pembelajaran integratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, bagaimana? Sudah siap kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Ya. Nah, setelah berdoa, kalian harus fokus belajarnya. Halo. Hai. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Nah, apakah anak-anak masih semangat? Semangat. Sekarang tepuk fokus dulu biar belajarnya lebih konsentrasi dan fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Nah, sekarang kita belajar materi minggu yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Jadi kita contohnya apa? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar materi kita hari ini tentang manfaat menjaga lingkungan. Nah, jadi coba siapa aja yang tahu? Benar, menjaga kebersihan. Nah, jadi manfaat menjaga kebersihan itu anak-anak ada 3. Yang pertama, menjaga kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan, kita harus menjaga kebersihan. Contohnya menjaga kebersihan seperti apa? Seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, pintar. Nah, yang kedua apa anak-anak? Mencegah bencana alam. Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti akan terjadi banjir, tanah longsor. Kenapa terjadi banjir? Karena yang sering membuang sampah di sungai, nanti aliran air sungainya akan menyumbat, maka terjadilah banjir. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir yaitu menjaga keindahan alam. Nah, jadi kita itu harus dengan menanam bunga, menanam pohon, supaya alam ini terlihat indah. Nah, dari materi yang disampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, Ibu ingin kalian membuat cerita. Nah, tapi sebelum kalian membuat cerita, Ibu bagikan 3 kelompok dulu. Nah, tuh kelompok 1, kelompok 2, barisan depan, dan barisan sebelah sini kelompok 3. Nah, jadi kalian buat cerita tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Gimana, sudah siap? Nah, sekarang kelompok 1 maju dan ceritakan kepada teman-temannya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang itulah pelajaran kita hari ini. Jadi, kita itu harus menjaga kebersihan supaya karena
supaya terhindar dari penyakit, bencana alam. Nah, karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, rajin pulang, hore. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu, Ketua Pipin. Selanjutnya saya akan memberikan contoh praktik strategi pembelajaran kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, yang materi kita berikutnya, sekarang Ibu mau tanya, kapan sih kalian terakhir membantu teman kalian? Ayo angkat tangan. Apa perasaan kalian? Sekarang siapa yang berani menceritakan pengalaman pribadinya saat menolong temannya? Silakan Fania. Nah, ya jadi sikap tolong menolong itu sangat baik dalam Islam. Jadi kalau ada teman, orang lain, masyarakat yang kesusahan, kita harus bantu, harus tolong. Karena kita harus baik kepada orang. Nah, sekarang Ibu ada satu video untuk kalian. Kalian saksikan ya. Let me help you. Oh, yeah. Goodbye. 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 Bye. Bye, Grandma. Goodbye, sweetie. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, sekarang anak-anak catat nilai-nilai tolong menolong yang baik. Nah, dari video tadi tolong kalian, apa sih nilai-nilai tolong menolong itu tadi? Nah, sekarang Ibu mau nanya, mengapa Islam itu memerintahkan kita saling menolong? Ya, Ibu. Bagus. Nah, pertanyaan kedua Ibu mau nanya lagi nih. Apa akibatnya jika kita hidup tanpa saling menolong? Ya, benar. Jika kita tanpa hidup saling menolong, kita bakal kesusahan. Kita nggak mungkin nggak butuh orang. Pasti kita akan butuh orang. Contoh membantu teman apa? Contohnya seperti misalnya teman nggak punya pena dalam kesulitan, kita bantu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok supaya setelah Ibu bagikan kelompok, kalian kumpulkan pakaian dan alat yang kesulitan belajar dan sikap kerja ataupun kotak sedekah. Nah, supaya itu nanti pakaian yang nggak kepakai dan kotak sedekahnya bisa kita bantu ke orang yang membutuhkan. Ini yaitu aksi sosial, sikap kerjasama. Nah, setelah kalian sudah kumpulkan itu, baru kita presentasikan materinya. Nah, jadi Ibu mau tanya, dari kalian setelah melakukan itu nanti, kalian buat manfaat apa saja sih yang kalian rasakan, anak-anak rasakan setelah melakukan aksi tolong menolong itu? Mengerti anak-anak? Ya, bagus. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, sekarang Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.